Oke, selamat siang Bu Eni, apa kabar? Selamat siang Ibu Umi, alhamdulillah kabar baik. Bu Umi juga baik kabarnya? Alhamdulillah baik. Bu Eni, lama nih nggak jumpa ya, nggak berdiskusi, bincang-bincang Iya, santai. Pada kesempatan ini apa nih yang mau kita diskusikan? ini Bu Umi, saya itu masih ada semacam permasalahan dalam kegiatan pembelajaran di kelas saya Bu Umi. Jadi di beberapa kelas yang saya ampu mengajar itu terkendala pada minat dan pemahaman murid dalam membaca teks di pelajaran bahasa Indonesia yang saya ampu Bu Umi. Oh ya. Jadi diskusi kali ini adalah terkait kurang minatnya murid dalam kegiatan membaca teks gitu ya. Iya, betul Bu. Oke. Kan kita waktunya cuma 10 menit nih. Ya. Dalam waktu yang singkat ini tujuan Ibu apa ya untuk mencapai biar kegiatan ini mau sampai di mana gitu? Iya. Baik Bu Umi, dalam perbincangan ini harapan saya itu saya bisa mendapatkan solusi yang terbaik bagaimana sih cara untuk meningkatkan minat dan pemahaman murid terhadap teks bacaan ya Ibu dalam pelajaran bahasa Indonesia. Oke. Jadi nanti endingnya atas tujuannya adalah mencari solusi terkait untuk agar anak-anak atau murid di kelas Ibu Eni itu suka membaca gitu ya? Iya, betul Bu. Nah, terkait minat membaca nih, kok kenapa ya? Bu Eni, kira-kira menurut Bu Eni kenapa sih anak-anak itu nggak minat membaca gitu loh? Iya, jadi ini yang masih saya pikirkan ya Bu ya. Jadi untuk mengapa sih mereka tidak mau membaca itu menurut pandangan saya itu sepertinya literasi mereka itu rendah Bu. Jadi kegiatan keseharian mereka dalam berliterasi, membaca entah itu membaca buku atau yang lainnya itu masih rendah sehingga mereka itu cenderung belum terbiasa untuk melakukan kegiatan membaca. Nah, ketika mereka itu mengikuti pelajaran bahasa Indonesia, pada akhirnya dia itu jenuh, tidak suka membaca karena di pelajaran bahasa Indonesia itu selalu dihadapkan dengan teks dan teks, bacaan panjang, harus memahaminya. Nanti di kegiatan berikutnya akan diminta untuk memahami isi, menentukan struktur dan kebahasaannya. Jadi mau tidak mau di awal pelajaran itu tuntutan utamanya memang harus memahami teks, mau membaca teks tersebut Ibu. Oke. Jadi menurut Bu Eni itu anak tidak suka membaca karena yang dibaca hanya full teks gitu ya, nggak ada gambar gitu ya yang menarik buat anak, sehingga
kemudian anak tidak tertarik gitu ya, mungkin betul sekali. kemudian literasi rendah karena tidak terbiasa. Kemudian anak-anak harus memahami isi, kemudian strukturnya juga. Jadi menurut Bu Eni nih, bagaimana sih untuk biar anak itu terbiasa dengan kegiatan membaca, dan biar nggak bosen deh dengan kegiatan membaca yang teks-teks aja ya yang dibaca gitu. Iya. Baik Ibu, untuk meningkatkan minat baca tersebut, mungkin mereka harus diajak untuk berliterasi. Jadi kegiatan literasi yang ada di sekolah itu harus digerakkan supaya ada budidaya membaca bersama, dan tentunya mereka harus diberikan bacaan-bacaan teks yang sesuai dengan minatnya, seperti bacaan yang bergambar sehingga dia itu tertarik, kok gambarnya seperti ini, isinya apa sih ya. Nah, di sisi lain, setelah kegiatan literasi sebelumnya juga mungkin di dalam kegiatan pembelajaran di kelas saya harus lebih inovatif dan kreatif ya Bu ya. Saya harus memikirkan strategi yang tepat itu yang seperti apa yang sekiranya anak itu selain mau membaca juga mampu dalam memahami teks tersebut. Begitu Bu Umi. Oke, baik. Tadi tentang menggerakkan literasi ya. Ya. Apakah sudah pernah berjalan kegiatan literasinya di kelas Ibu atau di sekolah Ibu? Iya, pada dasarnya GLS di sekolah saya, gerakan literasi sekolah itu sudah ada Ibu Umi, tetapi belum berjalan dengan baik. Nah, di tahun ajaran ini di sekolah saya itu sudah membuat perencanaan supaya gerakan literasi sekolah ini bisa dimaksimalkan hingga anak-anak itu betul-betul memiliki keterbiasaan membaca yang baik seperti itu. Oke. Kegiatan dengan baik untuk agar anak-anak memiliki kebiasaan membaca dengan baik. Menurut Ibu, kegiatan yang baik itu seperti apa? Biar nanti goalnya anaknya suka membaca nih. Iya, kegiatan membaca yang baik di gerakan literasi sekolah itu tentunya tidak hanya mereka diminta untuk membaca ya Ibu, tetapi setelah membaca itu mereka diberikan kesempatan untuk berefleksi. Ya, berefleksi dengan cara setelah membaca itu apa sih yang dirasakan, apa sih yang ada di bacaan tersebut. Apabila bacaan itu tentang fiksi, apa sih yang bisa diambil, pelajaran apa yang bisa ia ambil dari teks bacaan tersebut, seperti itu Bu Umi. Jadi akhirnya mereka menjadi terbiasa dan senang, oh iya ya, kemarin dari bacaan ini saya punya mendapatkan pembelajaran hidup tentang ini, kemudian yang itu nanti saya akan dapat apa ya, seperti itu Ibu. Oke. Kemudian kegiatan pembelajaran yang inovatif yang seperti apa yang akan Ibu lakukan? Tentunya kegiatan inovatif yang memanfaatkan seperti teknologi, seperti memanfaatkan gadget atau mungkin komputer, menggunakan internetnya, di mana mencari teks bacaan yang menarik, yang sesuai dengan minat mereka Ibu. Jadi saya harus berinovasi seperti itu mungkin. Oke, bagus sekali idenya Bu, berinovasi kemudian melakukan kegiatan dengan biar anak itu tumbuh minat bacanya. Kemudian ini dari
rencana Ibu nih tentang kegiatan inovatif, kemudian kegiatan membaca, ke kegiatan literasi gitu ya. Siapa sih yang bisa membantu Ibu untuk meningkatkan komitmen Ibu untuk kegiatan literasi ini? Baik, yang bisa membantu saya berkomitmen dalam menjalankan ini ya Bu ya, rencana saya ini tentunya selain saya pribadi sebagai guru, saya butuh dukungan dari rekan sejawat dan juga kepala sekolah karena kaitannya dengan pelaksanaan GLS di sekolah, di mana GLS sekolah itu ada kepanitiaannya. Jadi ada koordinator yang bertugas mengkoordinir berjalannya GLS di sekolah. Oke. Iya. Jadi Ibu nanti akan bekerja sama dengan koordinator gerakan literasi di sekolah gitu ya Bu ya? Iya Ibu. Baik Ibu, saya rasa ini kegiatan yang menarik nanti untuk Ibu agar anak-anaknya itu suka kegiatan membaca gitu ya, dengan komitmen Ibu yang tadi ingin berinovasi. Semoga kegiatan ini berjalan dengan baik. Kemudian nanti ditunggu next time kita berdiskusi lagi hasilnya seperti apa, kegiatan literasi yang baik yang sudah Ibu terapkan. Terima kasih Bu Eni. Ya, terima kasih kembali Bu Umi. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Bu Umi. Oke, terima kasih atas waktunya Bapak. Hari ini saya akan berkonsultasi dengan Bapak, minta waktunya sebentar. Oke, baik. Ini ada kabar apa ini Bu Umi? Sehat ya? Alhamdulillah sehat Pak. Sehat. Alhamdulillah. Cuma sepertinya saya lihat suasana hati Bu Umi sedang kurang baik sepertinya. Ada apa Bu Umi? Bisa cerita gitu. Oke, baik. Jadi gini Pak, saya sedang bagaimana sih biar rekan-rekan guru di tempat saya itu bisa berjalan gitu ya, tanpa harus digandeng, ditunjukkan atau disuruh gitu, biar dia bisa mandiri berjalan sendiri gitu untuk kegiatan-kegiatan di sekolah agar berjalan dengan lebih baik gitu Pak. Artinya guru di tempat Bu Umi ini kurang mandiri gitu ya? Ya. Terus kira-kira harapan Ibu nanti untuk dari apa yang kita perbincangkan ini ke depannya bagaimana harapan Ibu? Harapan saya menemukan solusi atau menemukan sebuah titik terang untuk bisa memberikan bagaimana biar para guru itu bisa mandiri, bisa menjalankan kewajibannya sendiri tanpa harus saya ini loh kamu harus seperti ini loh contohnya begini, ini loh contohnya begini. Gitu ya. Tapi kalau menurut Bu Umi sendiri sebetulnya Ibu yakin kalau guru di tempat Ibu
punya kemampuan untuk mandiri itu sebetulnya bagaimana menurut pandangan Bu Umi sendiri? Oke. Kalau menurut saya mereka mampu, bisa, Mhm. karena Bisa. ya mereka mampu. Mhm. Hanya saja seperti ragu gitu. Ah, kurang apa namanya, hatinya itu nggak yakin gitu ya, nggak yakin dengan apa yang akan dia putuskan gitu ya. Betul. Kemudian kalau menurut Bu Umi sendiri, kalau dari segi pengalaman, guru-guru di tempat Ibu bagaimana? Kalau guru-guru di tempat saya karena nggak terlalu banyak ya Pak, jadi sebenarnya mereka mumpuni, mereka punya kemampuan yang bagus. Ada guru yang senior, ada guru yang di tengah, ada guru baru juga yang kita sebenarnya bisa mengikuti perkembangan yang sekarang, dan mereka bisa gitu. Hanya saja mereka sepertinya takut atau enggan atau mungkin memang belum gregetnya gitu ya. Belum greget gitu ya. Padahal Iya. secara kemampuan, secara pengalaman juga punya gitu. Iya. Terus kira-kira apa potensi yang bisa kita gali bareng terkait dengan guru-guru Ibu itu yang memungkinkan itu apa, yang mungkin bisa memotivasi atau memberikan dampak baik sesuai dengan yang diharapkan oleh Ibu? Sebenarnya ada beberapa ya kalau menurut saya. Yang pertama itu reward, yang kedua semacam tertib administrasi atau sistemnya yang harus dikotakkan gitu, ditegaskan gitu. Ditegaskan. Ya, jadi mereka dan kita juga harus punya seperti misalnya ada supervisinya juga enggak, atau kunjungan atau semacam kayak monef gitu ya, tetapi dari pihak yayasan atau dari pihak pengawas gitu. Jadi sehingga mereka punya greget, oh ya besok ada pengawas nih, oh besok ada pengurus nih gitu, saya ini gitu. Misalnya Bu, misalnya saya tanya ya, misalnya kok belum sampai ke ranah pengawas, misalnya Bu Umi sendiri selaku kepala sekolah kemudian memberikan apa namanya nasihat atau setidaknya time schedule terkait dengan pekerjaan, itu memungkinkan nggak Bu? Apakah sudah pernah kemudian mereka tetap tidak mampu untuk mandiri atau bagaimana? Sudah. Contoh ketika administrasi gitu ya, mereka sudah mendapatkan pelatihan, kemudian mereka juga sudah mempunyai contoh gitu ya, tinggal di ATM aja. Tapi ketika hari hanya sudah time out gitu ya, ini loh kamu pengumpulannya tanggal sekian, ini sudah mendekati atau sudah hari hanya itu. Nggak ada buktinya apa-apa untuk dikerjakan gitu. Jadi kan gimana nih, dikerjakan ya tapi nggak selesai gitu. Secara personal dengan kapasitas Bu Umi sebagai kepala sekolah itu sebetulnya sudah ada upaya gitu ya, ada upaya untuk menggiring mereka menjadi mandiri. Cuma sampai sekarang hasil dengan apa yang disampaikan Bu Umi sendiri itu masih belum memuaskan gitu ya Bu ya. Betul belum memuaskan. Terus selanjutnya gimana Bu dengan Ibu yang sendiri sudah secara personal Ibu dengan tanggung jawab dan kewenangannya belum, langkah berikutnya yang kira-kira bisa untuk menggerakkan mereka apa ya Bu? Itu dalam pikiran Ibu. Dengan bantuan gitu ya, dengan bantuan untuk ini loh,
uh, penilaian atau kinerjanya yang harus diselesaikan itu ini, dan harus istilahnya saya harus bawa ini pengawas atau pengurus yayasan untuk bisa istilahnya menambah motivasi gitu kan. Ya betul, menambah motivasi beliau gitu, agar kinerjanya nggak menurun gitu ya. Iya. Ya minimal tidak sedikit-sedikit serba harus dibimbing. Ya betul. Bimbing lagi gitu. Ya, padahal kan sarana belajar juga sudah ada. Kita sudah fasilitasi wifi untuk masuk di PMM. Kemudian kita juga sudah memfasilitasi mereka untuk kegiatan workshop atau pelatihan yang lain. Kita juga sudah IHT. Kita juga ada kombelnya. Sudah lengkap. Tapi masih belum tergerak juga gitu ya Bu ya. Betul. Terus pernah nggak Bu Ibu komunikasi dengan pengawas sesuai dengan yang Ibu tadi bayangkan itu? Sudah pernah menjalin komunikasi belum dengan pengawas atau dengan yayasan? Gimana Ibu ngajar? Dan respon mereka gimana? Oke. Saya sudah mencoba untuk berkomunikasi dengan beliau dan beliau menjanjikan untuk datang gitu ya. Datang terjadwal, tetapi pada hari hanya beliaunya nggak datang, mungkin karena kesibukan mereka gitu. Mungkin dan belum untuk tahun-tahun yang sudah berlalu itu belum tercapai gitu. Walaupun secara kesanggupan itu beliau menyanggupi gitu ya. Iya, dan si pengurus dan atau pengawas sudah punya jadwal schedule sendiri. Iya. Artinya Bu Umi sudah punya rancangan, sudah berupaya melangkah, sudah komunikasi juga dengan pihak ketiga sebagai upaya untuk menumbuhkan motivasi. Ya. Cuma untuk eksekusinya itu masih terkendala dengan waktu gitu ya Bu ya. Betul. Terus untuk belinya sendiri pada akhirnya reschedule nggak atau menyanggupi untuk waktunya mungkin tanggal sekian atau bulan sekian gitu, pernah menyampaikan seperti itu? Sampai kemarin itu tidak. Artinya belum ada jawaban yang pasti gitu ya? Betul. Terus upaya Ibu gimana Bu untuk katanya ini? Ini rencana saya di tahun ajaran baru ke depan, saya yang akan memberikan jadwal gitu ya. Oh iya. Saya akan memberikan jadwal untuk kombel kami atau kombel sekolah saya untuk jadi ada kegiatan rutinnya belajar bareng, kemudian ada kegiatan kayak supervisi gitu ya dari pengurus atau dari pengawas gitu, biar ada gregetnya, kemudian mereka termotivasi dari kegiatan ini yang terstruktur ini. Semoga bisa memberikan teman-teman untuk oh ya ini tugas saya, oh ya ini yang harus saya kumpulkan, ini yang harus saya selesaikan, biar pengurus juga tahu nih, oh tugas guru itu ini ya gitu. Ini harus gimana nih untuk kedepannya untuk si guru-guru itu gitu. Itu rencana saya untuk kedepannya, planningnya di 1 minggu ke depan. Rencananya saya juga akan mempertemukan antara guru dengan pengurus gitu, kemudian dengan perwakilan dari orang tua juga. Iya betul. Oke Bu, saya kira saya sudah dapat benang merah dari pembicaraan kita di kesempatan ini. Artinya upaya untuk memperbaiki itu kan pada akhirnya lewat bantuan pihak ketiga ya, dari yayasan maupun pengawas, dan Ibu sudah punya upaya untuk situ, tinggal eksekusinya. Saya doakan mudah-mudahan apa yang sudah diplanningkan itu terwujud dan memberikan dampak positif untuk guru di tempat Ibu mengajar. Gitu ya Bu Mi ya.
Oh ya, terima kasih Bapak atas waktunya. Semoga kedepannya bisa lebih terstruktur lagi gitu. Iya, betul betul betul. Oke, Saya yakin terima Ibu Umi kasih mampu. Bapak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak Kohar. Bagaimana kabarnya? Semoga tetap sehat selalu ya Pak ya. Waalaikumsalam. Selamat pagi juga Bu Eni. Alhamdulillah saya sehat dan insya Allah ketemu Bu Eni ini saya semakin sehat lah. Amin. Nah ya, namanya manusia ada masalah, ada beban juga gitu ya. Oh seperti itu Pak. Saya lihat sepertinya Bapak sedang ada pikiran, betul seperti itu Pak Kohar? Iya Pak Eni, saya ini punya sedikit masalah lah yang ingin saya bincangkan bareng dengan Bu Eni, karena Bu Eni ini kan sudah teman saya sendiri dan ini kaitannya dengan salah satu guru di tempat saya bekerja yang tidak konsisten, tidak konsekuen gitu. Seperti itu ya Pak ya. Baik dari permasalahan yang masih Bapak hadapi ini terhadap guru Bapak yang kurang konsisten atau konsekuen ya Pak ya. Kira-kira apa sih yang ingin Bapak harapkan, yang ingin Bapak dapatkan dari perbincangan kita ini nanti Pak? Ya saya ingin merubah keadaan biar guru tersebut ya bisa konsisten, bisa konsekuen ya dengan pekerjaannya, dengan tanggung jawabnya gitu. Ada perubahan lah harapan saya. Itu Bu. Oh seperti itu ya. Jadi tadi di sini Bapak berbicara masalah konsisten dan konsekuen dari guru Bapak ya. Menurut pandangan Pak Kohar, guru yang konsisten atau konsekuen itu yang seperti apa Pak Kohar? Konsekuen itu kan sama seperti komitmen gitu ya. Kita punya rasa tanggung jawab atas segala hal yang sudah kita lakukan, entah itu hal yang baik maupun tidak, yang disengaja atau tidak, bahkan mungkin hal-hal yang salah pun kita sebagai manusia, sebagai pendidik juga itu kan siap mempertanggungjawabkannya gitu loh Bu. Iya, betul sekali Pak Kohar. Tadi Bapak sudah menyampaikan bahwa guru yang konsekuen itu guru yang bertanggung jawab ya Pak ya. Kalau kita lihat dari level 1 sampai 10, guru yang bertanggung jawab atas kelalaian itu kan berada di angka 10. Terus seperti yang tadi Bapak sampaikan itu. Nah, sekarang menurut Pak Kohar, guru yang Bapak maksud itu sekarang berada di step level berapa Pak? Angka berapa? Kalau 1 sampai 10 ya Bu. 10 itu kan yang paling sempurna gitu. Ya betul. Kalau dalam penilaian saya sendiri, saya kira dia tepatnya di antara 3 sampai level 4 lah gitu. 3 sampai 4. Iya, ada di angka level 3 sampai 4 ya Pak. Cukup ya jauh untuk mencapai di angka sempurna 10 ya Pak ya. Iya, jauh.
Iya. Gini Pak Kohar, kemudian setelah perbincangan ini, nantinya Bapak itu menginginkan guru tersebut berada di level berapa, Pak? Kalau kita bicara keinginan ya, tentu kita pengennya sempurna. Tapi kok terkait dengan kesempurnaan sendiri kok sepertinya saya terlalu naif kalau minta dia sempurna di atas 10 itu kan terlalu naif sepertinya. Kalau dia dapat level 8 saja itu artinya saya sudah gembira, sudah bahagia gitu. Iya. Berarti di sini Bapak, apa yang akan Bapak lakukan sih Pak untuk bisa mencapai di level 8 itu? Tadi kan Bapak menginginkan guru tersebut di level 8 itu tuh sudah cukup lah, sudah baik. Namun di sini yang ingin saya tahu apa sih yang akan Bapak lakukan untuk bisa membantu guru tersebut hingga mencapai di level 8 seperti yang Bapak harapkan? Ya, nah ini saya masih meramu, masih berpikir kira-kira saya harus melakukan apa. Makanya saya pengen bincang-bincang sama Bu Eni gitu. Iya. Baik Pak, masih Bapak pikirkan ya Pak ya. Begini Bapak, baik. Menurut Pak Kohar nih, kira-kira guru tersebut itu bisa terlihat nyaman ketika ia diperlakukan yang seperti apa Pak, supaya bisa rileks dan fokus seperti itu? Kalau dia sih ya hampir sama seperti kita ya. Saya kan juga meskipun ada guru melakukan kesalahan, ya artinya saya coba mencari titik nyamannya itu kan. Kalau bicara empat mata ya Bu ya, Oh iya. kita ketemu di ruang tertutup tanpa ada orang yang, ya tidak harus tertutup, artinya tidak ada pihak lain yang mengganggu gitu loh. Kita bicara hati ke hati gitu. Oh iya. Jadi butuh yang namanya tempat atau ruang khusus, waktu tertentu supaya untuk menjaga privasi beliau tentunya ya Pak ya. Ya. Iya benar. Iya. Kemudian selanjutnya apa sih yang akan Bapak lakukan ke Pak ketika Bapak sudah memahami, oh sepertinya saya butuh nih waktu atau tempat yang tepat untuk memberikan kesempatan kepada guru tersebut bisa menyampaikan apa yang di benaknya supaya Bapak tersebut bisa konsekuen seperti harapan Pak Kohar? Mungkin saya akan melakukan pembinaan, tapi bukan pembinaan yang formal gitu loh Bu. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa saya akan coba bicara empat mata dengan pendekatan khusus yang bisa memberikan rasa nyaman buat dia sehingga dia bisa bicara lebih dalam, terus bisa keluar unek-uneknya dari hati ke hati. Dan ini upaya saya untuk membantu guru tersebut biar bisa lebih konsisten dan konsekuen gitu, terkait dengan pekerjaan di sekolah. Sepertinya seperti itu, saya coba bicara hati ke hati lah gitu. Iya. Jadi memang betul-betul harus ada pendekatan yang intens gitu ya Pak ya. Jadi dimana di sini Bapak butuh supaya dia bisa fokus dan siap bertanggung jawab seperti yang tadi Bapak sampaikan, harus dari ke hati supaya dia bisa mengeluarkan unek-uneknya seperti itu ya Pak ya. Ya, baik Pak Kohar, kira-kira kapan nih rencana itu akan Bapak laksanakan? Kalau melihat waktunya kan sebentar lagi tahun ajaran baru dimulai ya Bu ya. Iya, betul sekali Pak. Menargetkan diri sendiri ya sebelum siswa mulai masuk, sebelum ajaran baru ya, coba nanti saya upayakan untuk komunikasi lebih dalam sama dia gitu.
Oh iya. Ya, baik Bapak, semoga bisa lancar ya Pak Kohar. Namun di sini yang ingin saya tanyakan kembali Pak, dari perbincangan kita ini selama tadi beberapa menit ya, apa sih yang telah Bapak dapatkan Pak? Kalau awal kan tadi Ibu Eni tanya mau bagaimana, kan saya masih belum tahu ya Bu ya. Tapi setelah kita bicara-bicara jenjang seperti ini, hanya muncul itu saya harus eksekusi dengan pendekatan secara pribadi dan hati ke hati dengan guru tersebut gitu. Iya. Alhamdulillah Pak Kohar ya, sekali lagi semoga sukses. Coba nih nanti sekitar beberapa minggu ke depan ya Pak Kohar, saat kita jumpa kembali, saya ingin tahu kondisinya selanjutnya Bapak tersebut bagaimana, adakah perubahan atau bagaimana, seperti itu Pak Kohar ya. Ya. Baik Bapak Kohar, terima kasih banyak Bapak sudah kita berdua saling meluangkan waktu. Bapak sudah menyampaikan apa yang jadi unek-unek pikiran Bapak. Di sini saya mencoba untuk mengarahkan Bapak supaya bisa mendapatkan solusi terbaiknya ya Pak ya. Sekali lagi terima kasih Bapak Kohar. Tetap saya sehat. Harus terima kasih Bu, kan saya ya, sama-sama Bapak. Udah minta waktunya sama Bu Eni gitu. Mudah-mudahan Bu Eni tetap sehat lah kalau nanti saya tanya-tanya lagi. Oh iya, amin amin. Sehat selalu juga untuk Bapak. Terima kasih Pak Kohar. Terima kasih Bu Eni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.